Ya, pemirsa, wacana penyelidikan dugaan pelanggaran pemilu yang kemudian digaungkan oleh kubu 01 maupun 03 yang akan membawanya ke DPR dalam hal ini untuk mengajukan hak angket tentu menjadi sorotan publik juga. Apakah kemudian hal ini sewajarnya dibawa ke proses hukum maupun ataupun juga bisa ke proses politik? Kita akan lihat bersama informasinya. Wacana penyelidikan dugaan pelanggaran pemilihan umum pemilu 2024 terus bergulir. Upaya mendorong hak angket ini digaungkan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan disetujui capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Mereka ingin hak ini disuarakan oleh partai koalisi pengusung mereka di DPR. Setali 3 uang, 3 partai politik koalisi perubahan menyatakan dukungan terhadap digulirnya hak angket pelanggaran pemilu 2024. Sementara itu, usulan hak angket pemilu yang diajukan pihak Ganjar ditentang koalisi pendukung Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar secara tegas menolak hak angket DPR soal pelanggaran pemilu 2024. Kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Sampai saat ini, pro kontra penggunaan hak angket pengusut pelanggaran pemilu 2024 terus mencuat. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara menanggapi bergulirnya desakan penggunaan hak angket. Komisioner KPU Idam Holik berharap penyelesaian perselisihan atau sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui jalur konstitusi. Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada Undang-Undang Pemilu. Lantas, akankah gelombang desakan hak angket pemilu 2024 akan mendapat panggung di Senayan? Mengingat peta dukungan fraksi-fraksi di Senayan terhadap wacana hak angket belum terlihat signifikan. Ataukah desakan hak angket akan layu sebelum berkembang? Tepatkah menyelesaikan sengketa pemilu 2024 demi kepastian hukum melalui MK dan bukan ke DPR? Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan berdiskusi mengenai hal ini. Sudah ada 3 narasumber yang akan bergabung, yang sudah hadir di studio. Ada Bang Margarito Kamis, ini pengamat hukum tata negara. Pagi, Bang. Pagi. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Ahmad Doli Kurniawan, Waketum Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Saiful Huda, ini Wasekjen PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sudah. Pagi. Oke, saya langsung ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, dengan isu yang berkembang saat ini di mana menempatkan adanya tudingan-tudingan dugaan pelanggaran karena ada 2 narasi yang berkembang kan sampai saat ini membawa ke jalur hukum dan juga ada jalur politik. Bang Doli. Iya, sebenarnya saya kira perlu juga didudukkan ya soal kata curang ini, gitu. Itu yang pertama saya kira harus kita clearkan. Memang dari awal kan ini sudah dibangun ya semacam opini ya, adanya khawatiran kecurangan gitu, dan ini selalu saja ditujukan kepada Koalisi Indonesia Maju atau pasangan 02. Nah, dari awal saya juga menjelaskan sebetulnya kalau bicara tentang potensi kecurangan, apalagi dikaitkan dengan
adanya dugaan penggunaan fasilitas pemerintahan misalnya ya, saya sering mengatakan di mana bahwa kalau kita bicara tentang pemerintahan, semua di koalisi ini ada ya. Di 01 siapa yang bisa mengatakan tidak ada unsur pemerintahan di sana, juga termasuk 03. Jadi potensi kecurangan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Nah, kalau dalam konteks dikaitkan dengan pemerintahan, dan kita juga punya bukti, punya fakta yang mengindikasikan adanya tindakan-tindakan mengarah ke sana juga gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pertama harus juga ditunjukkan curangnya itu dalam bentuk apa gitu ya. Jangan duga-dugaan saja dan kemudian diopinikan. Data-data faktanya. Nah, berkaitan dengan soal angket ya, hak angket ini kan memang hak konstitusional yang melekat pada DPR, terutama anggota DPR gitu. Dan kita memang diberi semacam hak fasilitas ya, untuk menggunakan hak itu, sama dengan hak interpelasi, hak bertanya dan seterusnya gitu. Jadi itu boleh-boleh saja, tetapi kami Partai Golkar dan saya kira dengan Koalisi Indonesia Maju tidak akan menggunakan hak itu. Karena apa? Karena kami melihat bahwa ya tidak ada urgensinya. Kalau bicara tentang potensi kecurangan atau katakanlah ada masalah perselisihan yang terkait dengan kepemiluan, itu semua sudah ada jalurnya yang diatur dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau tadi bicara tentang administratif, pelanggaran administratif itu ke Bawaslu. Kalau ada potensi pelanggaran pidana pemilu itu ada Gakumdu. Kalau bicara tentang sengketa itu ada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalaupun kemudian ada duga-dugaan, kemudian ada indikasi, itu disalurkan saja ke sana, ya. Sebagaimana kita sudah melakukannya dari beberapa pemilu ke pemilu selama ini gitu. Nah, ini kan nanti kalau hak angket ini ya bisa kemana-mana, karena kita juga akan mempertanyakan alasan, kemudian ini mau ditujukan kemana, objeknya siapa, ya kan? Karena kalau bicara tentang hak angket ini kan itu hak yang digunakan untuk kemudian menyelidiki apakah ada pelanggaran undang-undang, kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Nah, siapa yang ini? Ya, kalau nanti misalnya biasanya kan begini, ini kan ditanyakan kepada pemerintah. Kita punya pengalaman selama ini di DPR soal hak angket. Dulu pernah ada soal Senturi, ya. Ini berjalan, ya. Inisiatifnya diterima oleh paripurna, dibentuk panitianya, bekerja. Kemudian ada rekomendasi. Apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak, itu urusan berikutnya. Tetapi juga ada juga misalnya kayak soal pajak, soal Freeport itu terbentuk terus kemudian tidak berlanjut ya, diusulkan tapi tidak berlanjut gitu. Nah, ini yang juga nanti kemudian harus disampaikan kepada ya kawan-kawan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hak angket ini. Apa urgensinya? Nah, langsung saja kalau begitu Bang Doli, kita tanyakan ke Mas Huda. Mas Huda, jadi sebenarnya nanti arahnya akan kemana hak angket ini? Dan apa yang akan disuarakan melalui Senayan ini? Anda juga harus menjelaskan hal ini, terlebih lagi tadi disampaikan, kan sudah ada jalurnya, jika memang ada pelanggaran, ada undang-undangnya, bisa lewat kemudian MK, kemudian Bawaslu, dan juga lain-lain. Silahkan Mas Huda. Ya, oke. Yang pertama, publik harus tahu dan kita semuanya harus clear melihat persoalan opsi menyangkut soal usulan hak angket ini. Jadi kita perlu pertegas bahwa hak angket ini adalah hak konstitusional bagi teman-teman yang ada di DPR untuk mengambil atau tidak mengambil, menggunakan atau tidak menggunakan hak angket untuk melihat persoalan sengkarut Pilpres dan pemilu legislatif kita tanggal 14 Februari yang lalu. Itu satu poin yang ingin kita pertegas bahwa ini hak konstitusional, mau dipakai atau tidak dipakai sepenuhnya perlu kita hormati secara baik-baik. Yang kedua, inisiatif menyangkut soal penggunaan hak angket ini digagas oleh Mas Ganjar sebagai pasangan 03.
posisi kami di pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin menunggu penuntasan gagasan inisiatif ini oleh teman-teman pasangan 03, dalam hal ini adalah fraksi PDI Perjuangan, yang kebetulan dan sekaligus sebagai Ketua DPR RI, sebagai fraksi terbesar yang ada di DPR tahun ini. Jadi posisi kami menunggu penuntasan ide inisiatif dari Mas Ganjar, apakah direspon oleh fraksi PDIP menjadi sikap politik atau betul-betul masih pada level gagasan yang sampai hari ini kita belum tahu sampai sejauh mana menyangkut soal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari data dan mitigasi, kalau kita melihat Pilpres 2024 ini, memang jujur harus diakui ada temuan-temuan yang mungkin belum bisa kita sampaikan ya secara publis, karena itu akan menjadi materi tersendiri, baik apakah nanti tetap akan menggunakan hak angket atau menggunakan prosedur demokrasi yang biasanya, yaitu melalui Bawaslu, Gakumdu maupun melalui mekanisme MK sebagai bagian dari menyelesaikan sengketa pemilu. Tapi dari data yang masuk, kira-kira tim pasangan Amin sementara ini terus mengumpulkan data-data yang pada konteks ini pasangan Amin terbuka dari berbagai opsi yang ada yang disediakan secara konstitusional oleh undang-undang. Jadi sekali lagi kami pada posisi menunggu dan terus mengupdate semua temuan-temuan yang sedang kami terus kumpulkan. Oke, baik. Ada 3 poin tadi Mas sudah sampaikan, posisinya masih menunggu. Kemudian Bang Doli juga tadi sudah sampaikan, karena ketika kita bicara sengketa pemilu sudah ada jalurnya. Nah, saya mau ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau misalnya kita melihat setiap pemilu kan pasti akan ada isu-isu seperti ini kan. Dan kita ingat banget bahwa itu akhirnya diselesaikan di MK. Dan MK yang akhirnya memutuskan. Bagaimana dengan yang saat ini? Nah, tapi begini, apa yang mau diangketin? Soal pemilu kah yang mau diangketkan atau tindakan presiden yang diangketkan? Ini mesti dibikin clear dulu. Kalau mereka masuk ke materi angketnya nanti, kalau materi angketnya ada pemilu, maka Undang-Undang 7 2017 itu menghalangi materi ini menjadi materi angket. Isu pemilu itu menjadi angket, menghalangi. Bukan menghalangi penggunaan hak ya, tapi materinya terhalang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Konteks undang-undangnya? Kenapa terhalang? Karena Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu mengatur seluruh hal ihwal pemilu. Satu di antaranya yang diatur adalah kalau sengketa administrasi, Bawaslu. Hasil Mahkamah Konstitusi. Clear itu, undang-undang yang dibikin oleh orang-orang DPR ini. Mas Bang Doli dan nggak tahu Pak Saiful ini di DPR atau enggak. Begitu ya mereka bikin undang-undang. Jadi undang-undang ini menghalangi materi pemilu untuk dijadikan objek angket. Bukan haknya ya, materinya terhalang untuk diangketkan oleh Undang-Undang 7 2017. Why? Sekali lagi, karena undang-undang itu mengatur A sampai Z. Yang kita sederhanakan dia menjadi, kalau sengketa administrasi, curang segala macam prosedur itu pergi ke Bawaslu. Hasil Mahkamah Konstitusi. Clear. Undang-Undang 7 2017 yang dibikin oleh Pak Doli dengan nggak tahu Pak Saiful ini anggota DPR apa enggak. Begitu. Jadi materinya terhalang oleh ini untuk dijadikan materi angket. Lain soalnya kalau dia mau angket presiden, tindakan presiden ya, lain lagi itu soalnya. Oke, artinya kalaupun misalnya kita bicara soal hasil pemilu, berarti kan seperti 2014, 2019, akan larinya ujungnya tetap di MK toh? Oh iya, dan mau cerita apapun ini barang ini. Kalau pemilu? Kalau pemilu ya, mau 1000 kali temuan itu atau jutaan temuan di dalam angket itu tidak menggagalkan
apalagi mendiskualifikasi pemilu. Tidak sama sekali. Tidak bisa menggugurkan pemilu, apapun alasannya. Kecuali kalau kita udah gila semua. Oke, nah itu menarik Bang. Ini harus ditanggapi langsung oleh Bang Doli dan juga Mas Huda. Tapi usai jeda ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.